Alhamdulillah wa azakumullah. Pertama dan utama kita bersyukur jamaah sekalian masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan dapat kita gunakan secara maksimal untuk beribadah dan ketaatan, untuk memupuk keimanan dan juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita bahagia dunia ngantos akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian di bulan Syawal ini kami sampaikan atas nama pribadi, atas nama yang ngaji tafsir ini, dan juga atas nama keluarga, atas nama yayasan, dan atas nama Ta'mir Masjid Darut Taqwa, mengaturkan selamat dari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin, benar-benar kembali fitrah, kembali fitri, kembali suci, yang indikasinya adalah mengembalikan seluruh rangkaian kehidupan kita dalam bingkai agama Allah yang mulia, yang sempurna. Di antaranya adalah berdasarkan Al-Quran Karim yang selalu kita kaji setiap hari Jumat, dan alhamdulillah sudah istiqomah sejak Ramadan. Tafsir kita tetap berjalan, dan alhamdulillah di Syawal ini kita lanjutkan kembali, dan kali ini sampai di ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Jadi ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, siapapun mereka, dari umat Nabi siapapun namanya, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah termasuk orang-orang yang rugi, minal khasirin, termasuk orang-orang yang tidak menetapkan kehidupan atau hukumnya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka akan ditunjukkan azab Allah yang sangat pedih. Di sini kelanjutannya adalah falaula kanat qaryatun, ya, maka seandainya tidak ada, atau boleh diartikan launya itu aimala kanat, maknanya itu ziyadah. Jadi maka apakah, ya, lanya itu kalimat tidak, lau itu bisa diartikan ma istifhamiyah. Apakah tidak ada qaryatun ai ahlu qaryah, ya, sebuah penduduk kampung atau warga penduduk sebuah kampung, sebuah negeri, amanat, di mana kampung itu beriman kepada Allah, fanafa'aha, kemudian iman itu bermanfaat kepada kaum qaryah itu, ya, imanuha, iman mereka, illa qauma Yunus. Ini yang dijadikan satu public figure, satu percontohan adalah Nabi Yunus, yang notabene termasuk umat yang paling ingkar, bahkan membuat Nabi Yunus frustasi karena tidak semua umatnya beriman kepada dakwah beliau, sampai kemudian beliau melarikan diri, naik kapal, naik perahu, yang pada akhirnya intinya kemudian bahasa Jepangnya itu dicemplungkan dilemparkan oleh warga kapal itu ke laut, yang kemudian ditelan oleh ikan nun, ya, jangan ikan paus itu pendetanya Katolik. Allah alam, ya, illa qauma Yunus, ya. Jadi bahkan kaumnya Nabi Yunus pun, ya, yang notabene ingkar, kafir, musyrik, itu pun kalau mereka beriman kepada Allah, maka bermanfaatlah iman itu kepada mereka. Berupa apa? Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya, ya, maka kemudian dihilangkan oleh Allah. Lamma amanu, ketika mereka beriman, semasa mereka beriman, kashafna, kami Allah membongkar
membedah, menghilangkan rafa'na, ya, menghilangkan anhum dari mereka kaumnya Nabi Yunus adzabal khizi, siksa yang menghinakan fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa matta'nahum ila hin, dan kami bikin mereka enak-enakan hanya pada waktu-waktu atau batas-batas tertentu. Jadi intinya ketika seorang manusia atau sebuah kampung, sebuah kaum di sebuah negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan bermanfaat maslahah kepada mereka. Sebaliknya, ketika setelah beriman itu mereka kemudian kafir, ya, kekafiran itulah yang akan menyengsarakan, menghinakan mereka. Kalau toh kemudian mendapatkan nikmatan, keenaan, itu hanya sesaat, hanya waktu-waktu tertentu. Ngapunten, ketika panjenengan ibadah, sholat berjamaah, tilawah, itu nikmat bahagianya hakiki, ya, dan bahkan abadi sampai akhirat nanti. Berbeda dengan orang yang ketika berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran, katakanlah panjenengan minum minuman keras. Minuman keras itu bukan berarti terus beling, watu, besi, oh enggak. Ya, minuman yang memabukkan, barangkali ya senangnya ya ketika mabuk itu. Bahkan hakikatnya mabuknya itu sendiri adalah sebuah kesengsaraan, kehinaan, karena kehilangan akal, ya, dan seterusnya. Begitupun panjenengan judi misalnya, ya, kita judi gitu, ya nikmatnya ya ketika gaple itu aja, ya, setelah itu ya untungnya pun membuat kita tidak tenang. Begitupun seterusnya, berzina, ya kan, ya nikmatnya ya berapa menit itu saja, setelah itu penyesalannya luar biasa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, wa matta'nahum ila hin. Ya, namun demikian yang namanya berdakwah mulai dari Nabi Adam, bahkan nuwun sewu Nabi Adam pertama melahirkan, ya, punya 2 anak yang kembar, Qabil Habil. Loh, itu saja ada yang beriman, ada yang kafir, sampai Nabi Nuh, ya, anaknya sendiri. Oke, maka kalau jangan tidak boleh mengukur seseorang. Lah iya, Khazin itu jarine tukang ngaji tukang ini. Tukang ngaji, ternyata anaknya minum whisky dan sebagainya misalnya, ya. Itu tidak bisa dikaitkan seperti itu. Termasuk juga Nabi Yunus, gitu, sampai Nabi Muhammad, karena yang berhak memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat selanjutnya ini jamaah sekalian, di ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa, seandainya menghendaki, sapa rabbuka, Tuhanmu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad ini secara spesifik yang diajak bicara Allah. Wahai Muhammad, andaikan Allah menghendaki, Allah kersa, Allah mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Lamnya itu lam qasam, Bapak Ibu. Demi yakti teman-teman beriman, pastilah beriman, man fil ardi, siapapun manusia yang hidup di muka bumi ini, kulluhum jami'a. Bayangkan, wis kata-kata kulluhum ditambahi jami'an. Wabeh sak dunya niki, seandainya Allah menghendaki, mereka beriman semua. Ya. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada manusia tertentu. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nek wis kadung dikai hidayah kali Gusti Allah, delalah oleh nasihat titik mawon sampun sadar. Tapi tiang nek delalah saking dua bleke dituturi kaya ngapa pancet wae, itu indikasi orang yang tertutup hatinya, ya, karena tidak ada keinginan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ngoten niku ya napa? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Afa anta, apakah engkau Muhammad kemudian tukrihu, membenci an-nasa kepada manusia tertentu, hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka beriman, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Muhammad, ya, apakah kemudian kamu membenci orang yang ketika Anda berdakwah kepada mereka ternyata mereka tidak beriman kepadamu, ya, hatta yakunu mu'minin, ya,
Para nabi juga demikian, ya. Mau benci bagaimana? Seperti itu. Maka tugasnya nabi, termasuk tugasnya panjenengan semua ini untuk melanjutkan dakwahnya para nabi adalah sekedar menyampaikan kebenaran dari ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya biarlah Allah nanti yang memberikan izin kepada mereka. Maka ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada seorang pun, ya, sejiwa pun an tu'mina illa biiznillah, yang bisa beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan hidayah Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Maka Allah kemudian menjadikan satu kesumpekan hati, siksaan batin 'alal ladzina la yaqilun, terhadap orang-orang yang tidak mampu berpikir. Makanya kalau jenengan kalau mampu berpikir akhirnya menjadi ketenangan. Kalau jenengan beriman, alhamdulillah Allah memberikan hidayah iman kepada kita. Kalau sudah begitu tidak mentang-mentang beriman lalu kemudian mencemooh, menjustifikasi orang lain. Barangkali orang itu masih menyimpang, mudah-mudahan diberikan kesadaran, diberikan hidayah. Seperti itu aja. Sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, dengan ridhonya, sebagai karunia terbaiknya, kita hanya mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga pikiran kita tenang. Ono seneng mabuk-mabukan ya wis. Nek bahasa kula niku ngeten, ono wong kok apik, nggih anak kula jenengan apik, sholih-sholihah. Alhamdulillah. Dilalah kok ana arek sing duablek bethik, ora dikon saleh malah duwe. Wong salat gak mangkat, kok poso rasa-rasa kok sedekah moh. Senengane gitaran pinggir dalan. Ya wis, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ya apa? Kira mudah-mudahan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi dzurriyyah sholihin was sholihat, menjadi keturunan yang sholih-sholihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.